Pemirsa, Mak Yong, seni pentas yang satu ini merupakan salah satu dari sekian banyak seni warisan masyarakat Melayu Bintan yang kini hanya tinggal 2 grup saja yang masih eksis. Satu di Kampung Keke Kijang dan satunya lagi di Pulau Mantang, Kabupaten Bintan. Di kuliah SMA. Mereka tak jadi, cuma sekarang lagi sibuk mereka kuliah. Ada persyaratan khusus. Untuk itulah dalam event Kenduri Budaya Bintan 2024 kembali ditampilkan dalam pertunjukan Mak Yong, warisan yang membawakan cerita Bungsu Sakti. Teater mini seni lakon Mak Yong diketahui sudah mentas di berbagai benua seperti Eropa, Australia, dan Asia. Alat musik yang digunakan masih sama sejak dulu, namun hingga saat ini para pemainnya sudah saling silih berganti dari generasi ke generasi. Teater Mak Yong yang diberi nama warisan dipimpin oleh Tengku Muhammad Satar dengan komposisi pemain musik dan pemain teater yang berjumlah 15 orang. Masing-masing berperan dalam memainkan suatu cerita. Kali ini cerita Mak Yong yang berjudul Raja Bungsu Sakti, di mana diceritakan bahwa sang raja yang memerintah di negeri Langgang Cahaya dengan lakon yang dibawakan oleh Awang dan yang bercerita serta Ngelongso bersama Putri bercerita yang memaknai alur cerita. Dikisahkan, pada suatu purnama sang Raja Bungsu Sakti berkeinginan merantau ke Gunung Berintan dengan niat mencari seorang istri. Namun, agar status raja yang disandangnya tidak diketahui, maka sang raja menyamar sebagai rakyat jelata. Ketika sang raja menyamar sebagai rakyat jelata, pada satu persimpangan bertemu dengan Wak Paki Jenang dan bertanya arah jalan yang akan dilalui sang Raja Bungsu Sakti. Sampai akhirnya sang raja menemukan seorang anak dara yang akan dijadikan permaisuri dalam istana. Makna yang terkandung di dalam cerita yang ditampil teater Mak Yong yang berdurasi 45 menit itu bahwa segala sesuatunya harus bertanya jika tidak mengetahui dalam permasalahan. Maka cerita pun berakhir dengan perasaan sukacita sang Raja Bungsu Sakti hidup bahagia dalam istana. Ketua Pelaksana Zulkifli Harto menjelaskan peninggalan budaya yang masa jaya saat itu, Mak Yong hanya tampil untuk menghibur di istana kerajaan. Sehingga segala keperluan para pemainnya disediakan oleh istana, baik tempat tinggal, makan, minum, hingga pakaian. Para seniman Mak Yong tersebut hanya fokus berlatih tanpa harus memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari dan tampil sempurna di hadapan raja bila saatnya diinginkan. Namun kini zaman berubah, waktu berganti, tidak demikian halnya dengan para seniman Mak Yong tersebut. Dilaksanakan dalam rangka pelestarian kebudayaan tetap. Kegiatan seperti ini kan rutin.
Walaupun Makyong masih eksis kini, namun Makyong akan tergantung dari pihak mana yang akan mengundangnya. Dan hal itu tidaklah terus-menerus, dalam 3 bulan mungkin ada undangan untuk tampil. Kini selain bermain teater Makyong, para senimannya juga bekerja seperti biasa. Ada yang masih menempuh pendidikan dan ibu rumah tangga. Mereka hanya bertemu saat latihan persiapan sebelum pertunjukan. Ke depan kita akan ini sinergi dengan lembaga-lembaga kebudayaan, apakah itu Islam atau apakah itu komunitas ya, insya Allah kita akan kuatkan itu, bagaimana kita menjadikan kebudayaan ini menjadi sebuah ekosistem ya, di semuanya terlibat dalam porsi sesuai dengan aturan yang ketat. Jika dulu seni pentas Makyong tersebut pada generasi penerus kurang berminat, maka kini dari kalangan muda banyak yang ingin ikut bermain dan mengembangkan budaya yang telah turun sejak zaman dahulu silam. Jika dulu hanya ada satu saja grup Makyong, kini sudah bertambah satu lagi di Pulau Mantang. Abdul Haris melaporkan dari Bintan.